Baik, kita lanjutkan ke akurasi dan presisi. Ya, jadi di dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan metode numerik, maka kita harus mempertimbangkan akurasi dan presisi dari hasil yang kita dapatkan. Nah, akurasi ini didefinisikan sebagai kedekatan dari nilai hasil itu harus dekat dengan nilai yang sesungguhnya. Kemudian presisi ini berhubungan dengan kedekatan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi kalau kita melakukan beberapa perhitungan, maka ketika nilainya kita coba menggunakan metode tersebut, kemudian hasilnya itu dekat dengan nilai yang sebenarnya, maka bisa kita katakan bahwa hasil perhitungan kita itu adalah akurat. Nah, kalau antara satu perhitungan dengan perhitungan yang berikutnya kita ulang-ulang, kemudian mendapatkan hasil yang berdekatan nilainya, jadi nilainya saling berdekatan satu dengan yang lain, maka kita dapatkan nilai yang presisi. Oke, baik. Nah, ini adalah gambaran tentang akurasi dan presisi. Jadi, untuk gambar A dan B, ini gambar A ini tidak akurat, juga tidak presisi, karena nilainya menyebar. Kemudian dia juga berada di sekitar nilai yang sebenarnya. Nilai B ini adalah akurat, lebih akurat dari nilai A, dari A ini, tetapi dia tidak presisi, ya karena nilainya menyebar. Kemudian nilai C ini adalah presisi, jadi nilainya berdekatan satu dengan yang lain, tapi dia jauh dari nilai yang sebenarnya, dia tidak akurat. Kemudian yang D ini adalah akurat dan presisi, karena dia nilainya berdekatan satu dengan yang lain dan juga dekat dengan nilai yang sebenarnya. Oke, kemudian di dalam metode numerik, jadi kita tidak mungkin melibatkan semua suku. Ya, jadi biasanya kita di dalam metode numerik itu mengaproksimasi atau memperkirakan di satu persamaan matematis itu kita ibaratkan sebagai sebuah deret misalkan. Ya, nanti kita akan melihat ada deret Taylor sebagai contoh ya. Nah, ketika kita memperkirakan sebuah persamaan analitik itu menjadi sebuah persamaan matematis itu menjadi sebuah deret, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitung semua suku pada deret tersebut. Kita pasti akan melakukan pemotongan. Nah, sampai suku tertentu yang kita anggap itu sudah cukup akurat datanya, hasilnya. Oke. Nah, sehingga di situ akan muncul istilahnya kesalahan akibat adanya pemotongan dari suku yang tidak kita pakai. Dan kita pastikan bahwa suku yang tidak kita pakai atau kita buang itu adalah berkontribusi sangat minimal terhadap hasil yang didapatkan. Oke, bagaimana cara kita menghitung error atau ralat? Error itu dihitung dari nilai yang sebenarnya atau selisih dari nilai yang sebenarnya dikurangi dengan atau selisih dari nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasi atau selisih antara nilai hasil perhitungan dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini namanya adalah ralat mutlak. Sedangkan ralat relatif itu adalah nilai ralat mutlak dibagi dengan nilai sebenarnya kalikan dengan 100%.
Oke, kemudian kita mencoba untuk melihat bagaimana ralat pemotongan itu terjadi dari sebuah aproksimasi dengan menggunakan deret Taylor. Oke, nah deret Taylor itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk sebuah fungsi yang dia berekspansi di sekitar nilai tertentu, misalkan nilai A, maka kita bisa ekspansikan ya fx fungsi tersebut di sekitar A itu sebagai dalam bentuk deret seperti ini. Namanya adalah deret Taylor, itu FA ditambah dengan turunan pertama dari FA dikalikan dengan X min A ditambah turunan kedua dari FA dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan X min A kuadrat ditambah turunan ketiga dari FA dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan X min A pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini berarti nanti turunan keempat dari FA dibagi dengan 4 faktorial kalikan dengan X min A pangkat 4 dan seterusnya. Ya, ini sampai tak hingga banyak. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk perumusan matematis, bentuknya akan seperti ini. Deret Taylor itu adalah penjumlahan, ya ini dari K sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per K faktorial, ya ini adalah suku ke sekian gitu ya. Kemudian turunan ke K dari FA gitu ya. Kemudian kalian X min A pangkat K. Kemudian jika suku tersebut konvergen, maka kita dapat menuliskan seperti ini. Oke, kemudian jika deret Taylor itu berekspansi di sekitar A sama dengan 0, ini disebut sebagai deret Maclaurin. A-nya, nilai A-nya adalah 0, maka ini deretnya disebut sebagai deret Maclaurin. Ini adalah kasus khusus di dalam deret Taylor, namanya deret Maclaurin. Nanti bentuknya akan lebih sederhana seperti ini, gitu ya. Ini adalah contoh deret Maclaurin. Misalkan kita pengen mencari nilai fungsi, kita nyatakan fungsi fx sama dengan e pangkat x ini dalam bentuk deret Maclaurin. Jadi nanti dia berekspansi di sekitar a sama dengan 0. Ya, nanti kita cari untuk suku-suku yang kita butuhkan. Di suku yang pertama kita butuhkan fx. Jadi e pangkat x. Jadi ini nanti kita masukkan nilai 0 dalam x. Jadi e pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian f aksen x itu juga e pangkat x, yaitu turunan pertama dari fx itu adalah f aksen x. Kemudian kita masukkan nilai 0 dalam x ini, jadi e pangkat 0 sama dengan 1. Turunan keduanya juga sama, e pangkat x. Ya, kita masukkan nilai 0 dalam x, ini kita e pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian turunan ketiga dan seterusnya itu adalah sama. Ya, ini 1 nilai hasilnya. Ya, kita bisa masukkan dalam deret Maclaurin. Nanti dalam formula deret Maclaurin itu nanti akan bentuknya seperti ini. E pangkat x dapat diekspansikan dalam deret Maclaurin, yaitu menjadi 1 plus x kuadrat dibagi dengan 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial. Dari rumus deret Maclaurin seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi ini adalah gambaran dari tadi eksponensial x, ya. Ketika kita ambil hanya satu suku awal saja, suku pertama saja, maka nanti bentuk plotnya seperti ini.
Ya, kemudian kalau kita ambil sampai suku yang kedua, nanti bentuk plotnya seperti ini. Kalau kita ambil sampai plot yang ketiga, maka bentuk plotnya yang merah ini. Ya, kalau kita ambil sampai suku yang banyak, maka bentuk plotnya seperti ini. Nah, ini semakin banyak suku yang kita ambil, ya, dalam perhitungan kita, ya tentu nanti hasilnya akan semakin akurat, semakin mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, tetapi ketika banyak suku yang diambil, konsekuensinya waktu perhitungan juga akan semakin meningkat, semakin lama. Ini contoh dari Maclaurin untuk fungsi fx sama dengan sin x. Ya, ini sin x, kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0, dan sin 0 sama dengan 0. Kemudian turunan pertama dari sin x itu adalah cos x, kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Kemudian turunan kedua dari sin x adalah min sin x, kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0, min sin 0 itu sama dengan 0. Turunan ketiga dari sin x adalah min cos x, ya kita masukkan nilai x yang sama dengan 0, min cos 0 sama dengan min 1. Nanti kita dapatkan, kita masukkan ke dalam persamaan deretnya, kita dapatkan nilai x min sin x itu kalau dijabarkan dalam bentuk deret, ya dari deret Maclaurin kita dapatkan nilainya, nilai apa namanya, kita dapatkan persamaan ekspansinya adalah x min x pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus x pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi x pangkat 7 dibagi dengan 7 faktorial dan seterusnya. Oke, nanti kita dapatkan ini adalah plotnya. Nah, ini kalau kita ambil satu suku pertama saja, kemudian ini kalau kita ambil ini kalau kita ambil dua suku, ya, yang biru ini, biru dan ini. Kemudian yang biru ini kalau kita ambil 3 suku, dan ini adalah nilai plot untuk sin x yang sebenarnya. Jadi semakin banyak suku yang kita gunakan dalam perhitungan, maka hasilnya akan semakin akurat. Ini untuk cos x nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini adalah deret Taylor, jadi ekspansi fungsi dengan menggunakan deret Taylor. Jadi kalau kita punya misalkan fungsi fx sama dengan 1 per x, yaitu ekspansikan dengan menggunakan deret Taylor di sekitar nilai a sama dengan 1. Nanti kalian bisa masukkan, ya, fx itu adalah 1 per x, kemudian kalian masukkan nilai hanya ini 1, jadi x-nya ini nanti kita masukkan nilai 1, hasilnya kita dapatkan 1. Kemudian turunan pertama dari 1 per x adalah min 1 per x kuadrat, kita masukkan a-nya, x-nya ini adalah 1, kita dapatkan nilai min 1. Kemudian f turunan kedua dari fx 1 per x itu adalah 2 per x pangkat 3, nanti kita masukkan nilai 1 pengganti x, kita dapatkan nilai 2, dan seterusnya nanti kita masukkan dalam deret Taylor, ya, persamaan deret Taylor. Oke, nanti kita dapatkan nilai 1 per x itu kita ekspansikan di sekitar a sama dengan 1, itu adalah 1 min x min 1 plus x min 1 pangkat 2 dikurangi x min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Ya, saya kira itu jadi penggunaan sampai berapa suku yang kita perlukan di dalam perhitungan numerik, ya, itu nanti bisa kita hitung seberapa besar error yang akan didapatkan. Biasanya sampai orde ke-3 atau ke-4 itu sudah cukup, ya. Jadi kita melakukan perhitungan sampai orde ke-3 atau ke-4 itu sudah sangat akurat hasilnya secara umum dengan menggunakan deret Taylor. Ya, mungkin itu saja yang kita sampaikan pada
pagi hari ini, pada kesempatan ini nanti kita sambung kembali minggu depan dengan mulai untuk sistem persamaan linier. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.